Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Saya Saifia Mikotun Fikriyah, NIM 202033001, kelas 4A BGSD. Ini adalah vlog keempat saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Pak Moh Syafruddin Kuryanto. Pada vlog pertama, kita sudah membahas tentang konsep dasar sumber dan media pembelajaran. Vlog kedua, kita membahas tentang tujuan, fungsi, peranan, sumber, dan media pembelajaran. Dan pada vlog ketiga, kita sudah membahas tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran. Dan pada vlog keempat kali ini, kita akan membahas tentang karakteristik, klasifikasi media, kekurangan, dan kelebihannya. Bisa disimak baik-baik ya. Materi pertama yang akan kita bahas adalah kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dapat diartikan sebagai proses komunikasi. Dalam proses komunikasi ini terjadi urutan pemindahan informasi atau pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Proses belajar mengajar adalah proses komunikasi dari penyampai pesan ke penerima pesan. Proses komunikasi dalam konteks belajar mulai dari guru, dilanjutkan dengan media, kemudian penerima pesan, kemudian nanti hasilnya yaitu tujuan. Pengertian media. Media merupakan bentuk jamak dari medium, yang artinya perantara atau pengantar. Menurut istilah, media adalah segala bentuk atau saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik, sehingga mendorong terjadinya belajar pada dirinya. Materi selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu. Yang ketiga, kesempatan belajar yang lebih merata. Yang keempat, pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Nilai media pembelajaran. Yang pertama, media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Yang kedua, media dapat mengatasi batas ruang kelas. Yang ketiga, media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan lingkungan. Yang keempat, media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. Yang keenam, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dengan baik. Yang ketujuh, media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru dalam belajar. Yang kedelapan, media dapat mengontrol kecepatan belajar peserta didik. Yang kesembilan, media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang konkret sampai yang abstrak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat media pembelajaran. Yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar atau pengajaran lebih produktif. Yang kedua, bahan pengajarannya akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Yang ketiga, pengajaran akan lebih bersifat langsung
karena metode yang digunakan akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, melainkan mengajak siswa secara langsung untuk mengalami dan berinteraksi dengan sumber belajar. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Klasifikasi media pembelajaran berdasarkan sifat dan jenis. Yang pertama yaitu media auditif. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. Contohnya yaitu radio, kaset recorder, piringan hitam. Yang kedua yaitu media visual. Media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Contohnya yaitu film strip atau film rangkai. Kemudian ada slides atau film bingkai, foto, gambar, atau lukisan. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Media audiovisual dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama audiovisual diam, media yang menampilkan suara dan gambar diam, seperti film bingkai suara atau sound slides, kemudian ada film rangkai suara. Yang kedua yaitu ada audiovisual gerak, media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Berdasarkan teknik pemakaian, yaitu ada media elektronik dan media non-elektronik. Berdasarkan daya jangkau, yaitu daya jangkau serentak, daya jangkau terbatas, dimanfaatkan secara individual. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis media pembelajaran, yaitu ada media dua dimensi, media yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah. Contoh, gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan atau chart, grafik, kartun, dan poster. Kemudian ada media tiga dimensi. Media dalam bentuk model. Contohnya yaitu model padat atau solid model, kemudian ada model penampang, kemudian ada model susun, dan model kerja. Kemudian ada mock-up diorama. Selanjutnya yaitu media proyeksi. Media yang diproyeksikan seperti slide dan film strip. Kemudian lingkungan sebagai media. Contoh yaitu kebun, pasar, industri, sekolah. Media sebagai sumber belajar. Belajar mengajar adalah suatu proses yang mengolah sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Nilai-nilai itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi terambil dari berbagai sumber. Sumber belajar yang sesungguhnya banyak sekali terdapat di mana-mana, di sekolah, di pusat kota, di pedesaan. Saripudin U. dan Winata Putra mengelompokkan sumber-sumber belajar menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu manusia, yang kedua buku atau perpustakaan, yang ketiga media massa, yang keempat alam lingkungan, yang kelima media pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pemilihan media. Yang pertama yaitu tujuan pemilihan. Yang kedua, karakteristik media pengajaran. Yang ketiga, alternatif pilihan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penggunaan media. Yang pertama, menentukan jenis media dengan tepat. Yang kedua, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Yang ketiga, menyajikan media dengan tepat. Yang keempat, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Faktor-faktor pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu objektivitas. Yang kedua, program pengajaran. Yang ketiga, sasaran program.
Yang keempat, situasi dan kondisi. Yang kelima, kualitas teknik. Yang keenam, keefektifan dan efisiensi penggunaan. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Pemanfaatan media dalam pembelajaran dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Ada 6 langkah yang bisa ditempuh guru pada waktu ia mengajar dengan mempergunakan media, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media. Yang kedua, persiapan guru. Pada fase ini, guru memilih dan menetapkan media mana yang akan dimanfaatkan guna mencapai tujuan. Yang ketiga, persiapan kelas. Pada fase ini, siswa atau kelas harus mempunyai persiapan sebelum mereka menerima pelajaran dengan menggunakan media. Yang keempat, langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media. Pada fase ini, penyajian tahap pelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran. Yang kelima, langkah kegiatan belajar siswa. Pada fase ini, siswa belajar dengan memanfaatkan media pembelajaran. Yang keenam, langkah evaluasi pembelajaran. Pada langkah ini, kegiatan pembelajaran dievaluasi. Sampai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, yang sekaligus dapat dinilai sejauh mana pengaruh media sebagai alat bantu dapat menunjang keberhasilan proses belajar siswa. Sekian materi yang kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.